Kita mengundang Anda karena konon kabarnya Anda tuh kalau ngomong apa? Iya betul mas. Ya. Priwe kabare? Api. Alhamdulillah tahun kemit silite kuning. Wis pamit balik maning. Maaf, itu artinya bagaimana? Udah pamit balik lagi. Iya udah pamit ngatur balik diri, lagi. ya, bener. Enggak, amplopnya carry. Oh, amplop ketinggalan balik lagi. Mas Dedi udah pintar banget. Wih, saya mah bisa dengar 19 bahasa. Luar biasa, termasuk bahasa hewan juga ya. Termasuk bahasa hewan. Ya. Oh, luar biasa loh. Kebetulan saya Kok punya gue sapi benci di ya rumah. lama-lama ya. Acaranya baru mulai, gue udah gak suka loh. Benar. Benci itu benar-benar cinta. Bahaya loh. Tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu baru akan sayang. Mbak boleh duduk deketan saya udah gak gigit juga. Saya takut kesetrum mas. Kenapa gitu? Jauh banget. Oh, gitu ya. Geser dikit. Saya geser dikit, Geser nggak apa-apa nih. dikit. Maafkan saya Allah. Iya. Kayak dajal saya. Oh, enggak. Bukan Iya, gitu arahnya. Mas Dit, Apa itu? emang Ustazah Mumpuni bahasanya ngapak? Katanya sih gitu. Dari mana emang asalnya? Dari kecil. Asalnya dari Tegal apa dari mana? Dari mana? Jadi gini, awalnya Saya nanya Ustazah Mumpuni. dia bilang Mas Det, tadi gimana sih? Saya nanya ke Mas Det. Mas Det tolong tanyain dong gitu. Jadi dia tuh mulai ceramah sejak 3 SD. Oh. Mulai ceramah 3 SD. Ingat tadi dia bilang, saya bohong terakhir kelas 3 SD. Nah itu isinya bohong berarti kalau gitu. Tapi gimana ceritanya kelas 3 SD bisa ceramah tuh gimana ceritanya? Awalnya sih kita iseng-iseng aja mas. Dari diri sendiri aja sih. Kalau ada acara ibu-ibu muslimat, kumpulan gitu arisan. Terus ibu-ibu muslimat pada yasinan, tahlilan pengajian umum. Yang paling cuma orang 30 orang lah. Kita memberanikan diri ngisi pengajian mas. Anak 3 SD? Kelas 3 SD waktu itu. Itu yang nonton ibu-ibu itu? Iya ibu-ibu itu. Kultum aja sih kuliah 7 menit aja. Oke. Tapi untuk anak usia 3 SD luar biasa loh kalau kultum aja juga ya. Terus tapi ada, iya dan ada ceramahnya juga kan? Ada. Ngomongnya apa 3 SD, ceramahin apa? Ini ibu-ibu nih pada tua semua, lu ceramah. Gimana dong? Dulu bapak saya yang ngajarin saya pertama ngisi pengajian mas. Kalau bapak saya itu sendiri sih bukan kiai, bukan guru, bukan lulusan sarjana juga. Tapi lebih ke seni mas. Jadi kayak orang ceramah itu kayak orang berpuisi gitu mas. Jadi asik aja bawanya, kepingin orang itu supaya kita itu ngerangkul orang. Ngerangkul masyarakat supaya Islam itu ini loh. Islam itu asik loh. Islam itu nggak seperti ini tuh yang dibayangkan orang yang buruk-buruk gitu. Islam itu lebih ke merangkul. Jadi dari dulu saya udah ngisi pengajian. Saya kenal ilmu retorika itu pas saya kuliah mas di IAIN Prokerto. Saya baru tahu ada namanya ilmu retorika. Ilmu bagaimana berbicara di depan orang banyak. Tapi ternyata saya dari sejak kelas 3 SD sudah mengamalkan ilmu itu. Cuma saya nggak tahu. Berarti nyesel kuliah ya? Justru jadi tambah tahu gitu. Jadi tambah tahu. Iya, kayak dulu pas saya kecil itu bapak saya ngajarin bagaimana kita ngomong di depan orang. Nah gimana coba ajarin aja. Kalau anak kecil belajar dakwah kan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu. Sama semua tuh, sama. Iya sama kan. Tapi saya dulu udah dihadapkan ceramah di depan orang dewasa. Jadi saya udah dihadapkan sama almarhum Allahyarham Romo Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak gitu. Waalaikumsalam. Jadi udah diajarin bagaimana harus hormat sama orang lain gitu. Kalau anak kecil kan kadang-kadang berangkat ke panggung aja sambil lari. Nah kita dari ke panggungnya aja udah hormat dulu, senyum gitu, senyum kiri, senyum kanan. Jadi orang itu tertarik nih, bocah mau ngomong apa gitu kan. Ini bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Orang lain tuh udah terhipnotis dulu. Jadi kalau bapak saya ngajarin, orang tunjuk-tunjuk itu nggak boleh pak begini. Nggak boleh. Nggak boleh begini. Ini adalah bahasa menggurui. Iya. Tapi bahasanya seperti ini. Lebih ke seperti inilah. Ternyata itu semua adalah di dalam ilmu retorika seperti itu mas. Iya, betul. Dari sampai ya. kayak body language-nya juga bapak saya sudah ngajarin begitu. Gimana bapak waktu Intonasi. ngajarin body language-nya? Kalau bapak saya ngajarinnya sambil praktek. Iya. Boleh? Jadi, boleh praktek nih? Boleh. Iya, praktek ya. Iya boleh. Maaf ya mas. Satunya contoh dari
Mau ngomong aja udah ditatap dulu matanya satu persatu. Matanya dulu yang diajak ngomong. Gitu kan. Biar kesetrum dulu orang. Oh iya. Kalau udah kesetrum baru saya salam. Salamnya aja udah menarik gitu kan. Ini bocah kayak orang dewasa gitu kan. Nah terus dari tatapannya, dari gaya bahasanya, bapak saya sudah ngajarin sampai begini-begini aja ceramahnya sampai begini-begini tuh. Tukang syuting juga ngikutin saya tuh kan. Jadi mata mereka ngikutin kita. Jadi kayak Mas Dedi lagi menghipnotis gitu. Jadi ada tensinya dari penonton ke kita Iya, gitu ya. jadi mereka itu ada tertarik, ada freshnya. Ini bocah asik banget ya gitu. Udah asik aja Udah dulu. enak Jadi dia mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi first impressionnya aja udah menarik intinya gitu ya. Seperti Oke. itu. Apa jangan-jangan dari kecil emang udah tua kali enggak? Dari kecil udah tua ya, benar emang itu sebenarnya gue dari tadi mau ngomong nggak tega doang. Ya, Ini saya pulang lah Mas. Jangan. Udah saya bawain geduk goreng loh tadi. Geduk goreng. Asli Sokaraja, enak rasanya. Tenanan aku orang Lombok. Tadi nawarin saya, tadi Getuk udah goreng. ketemu. Mas Dedi suka nasi goreng kambing, suka saya bawa getuk gitu. Nggak ada hubungannya dong. Ngomong-ngomong nasi goreng, katanya dari usia 5 tahun, jadi udah menggembala kambing. Iya betul Mas. Gembala. Jadi dari umur 5 tahun itu saya kebala kambing, saya juga jualan es lilin keliling Mas. Jualan es lilin keliling. Iya. Es lilin. Kalau Oki dulu jaga lilin ya. Terus ditiup jadi apa dong? Ya, berarti yang muter Mas Dedi ya. Makasih loh ya. Aku ada yang menolong aku. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Emang salah gue nih. Udah sahabatan. Tos dulu dong, nih, Oke. kan. Nggak kan pakai tos pula. Selesai. Ya lanjut aja ceritanya kalau gitu. Terus Jadi jualan udah es jualan es keliling. Iya, Oke. dulu memang waktu kecil saya Mas, saya gak merasa berpikir kok bapak saya nggak adil gitu Mas. Kenapa? Kenapa kok teman-teman yang lain usia 5 tahun lagi asik main gitu kan? Oh. Kenapa saya disuruh Jualan. jualan es, saya Jaga disuruh kambing. ya iya ngembala kambing gitu. Kenapa itu? Setelah saya pulang dari jualan es, saya mangkel sih Mas. So. Mangkel saya mikir iya ya bapakku ora adil kayaknya. Batinku ngono kuwi Mas. Ya iya. Tapi setelah saya sampai rumah, saya lihat rumah saya lah. Ki duarane rumah. Ini bukannya namanya Rumah rumah, nggak kayak masa gini gitu maksudnya. rumah doyongetan kok cagak ngulon gitu. Gimana maksudnya? Artinya bagaimana nih? Nggak ada yang paham nih kan? Rumah cagak ngulon gimana maksudnya? Rumahnya itu nggak berbentuk rumah loh, Mbak. Jadi udah doyongetan dicagak ke barat gitu loh. Oh udah miring Udah miring ke kiri, Iya, ada nih, miring. dorong ke kanan gitu maksudnya. Nah, Udah saya mambruk intinya udah mambruk. Saya mikir, oh iya, ini sebab saya disuruh bapak saya jualan es. Oh. Ternyata aku anaknya wong melarat. Saya mikir begitu waktu saya lihat keadaan rumah saya. Saya akhirnya balik lagi Mas jualan es. Jualan es. Semangat Karena- tuh jadinya. Semangat. Karena tujuannya membantu keluarga. Iya, berarti bapak saya sedang mengajarkan bagaimana jerih payah orang tua membesarkan anak, Mas. Saya mikir, saya masih mending begitu ketimbang bapak saya yang tiap hari cari belut, terus ngarit, cari rumput gitu kan. Belum ada permasalahan keluarga ini tuh dan sebagainya, urusan yang macam-macam. Maka akhirnya saya kembali ngembala kambing. Kambing saya 43 cowok semua, yang cewek cuma saya. Pantes betah tuh kambing. Tapi saya bukan kambingnya, saya ngangon. Lah, tapi bukan kambing saya. Jadi bahasa Cilacap itu maro. Oh, jadi Bagi kambing- hasil. Bagi hasil kambing Jadi orang itu kambing diurus. tetangga nitipin ke tempat kita. Saya yang ngembala kambing tiap Iya, hari. iya. Lah umur 5 tahun ini saya udah jadi pengembala kambing. Terus juga waktu itu saya juga cari keong. Cari keong. Cari keong buat diadu? makan. Oh, buat dimakan. Keong kok diadu. Diadu sama ini sirai. Ya. Mau lari ke sana lagi tuh. Oh, iya. Soalnya agak mirip-mirip gitu. Makasih. Ya gimana kambing tadi? Kambing. Kembali lagi ke kambing, saya pagi-pagi kalau habis sholat subuh saya cari keong Mas.
Jadi saya kasih tahu kalau keong habis subuh itu dia pada nepi di pematang sawah. Nah saya ada yang Jadi ada yang gampang tuh bertiga, ada yang berempat, nggak lagi ngapain, saya nggak tahu itu. Iya, lagi ngapain Nggak langsung. usah dipikirin juga dia lagi ngapain. Ya, namanya juga anak kecil. Iya. Terus. Langsung saya taruh ke ember, tapi waktu itu pulang dari cari keong, saya lihat ada anak-anak pada berangkat sekolah, Mas. Pakai seragam merah putih. Saya penasaran. Saya ngikutin tuh Mbak Uki. Yang saya ikutin masuk ke kelas 5, saya masuk ke kelas 5. Yang saya ikutin masuk ke kelas 3, saya masuk ke kelas 3. Akhirnya lama-kelamaan guru saya curiga, telurnya siapa ini? Belum mandi udah main ke sekolah. Lah itu telur dibalikin ke rumah. Nah, terus bapak saya ditanyain sama guru saya, Pak Arwan, bapak saya namanya Arwan. Bener nih mumpuni telur sampean. Oh iya, ini mumpuni telurnya saya, Pak. Kenapa nih telur saya bikin ribut apa enggak, Pak? Tiap hari udah berangkat ke sekolah, Pak. Ketimbang ngeributin yang lain, dibeliin seragam aja. Oh, suruh sekolah. Tapi kan masih umur 5 tahun, Pak Guru. Wong kakak-kakaknya mumpuni aja berangkat sekolah. Sekolahnya bajunya juga masih terima bekas dari tetangga. Mau saya beli seragam buat mumpuni. Saya aja yang beliin seragam. Guru saya bilang gitu. Saya dibeliin seragam merah putih tuh. Seneng saya berangkat sekolah. Senin Selasa merah putih. Merah putih. Rabu Kamis merah putih. Jumat Sabtu merah putih. Emang iya kan? Enggak dong, hari Jumat beda, Sabtu. Kayaknya Mas Didi nggak pernah sekolah di Indonesia deh. Coba seragam SD emang merah putih. Seragam SD itu merah putihnya Senin sampai Kamis. Jumatnya beda, Sabtunya beda. Apa Jumatnya apa? Batik. Jumatnya batik? Iya. Sabtunya apa? Nggak tahu, zaman dulu mah gue merah putih, nggak ada batik-batikan. Pramuka Sabtunya. Zaman saya sekolah kan beda dengan zaman Anda sekolah. Emang Bapak angkatan berapa sih, Pak? Udahlah nggak usah dibahas. Terus. Jadi sama-sama tuanya ya. Iya. Ya Allah, saya... Maksudnya bagaimana? Bisa tolong dijelaskan, friend? Sama-sama tuanya gimana? Tua-tua pengalamannya. Iya, benar. Jadi intinya seragam aja nggak punya. Iya. Tapi bisa sekolah dong, karena diberikan gurunya Iya, betul. sekolah. Udah Kalau kelihatan bahasa beraninya. Cilacap tuh bawang kotong, Mas. Bawang kotong. Bawang kotong itu yang penting ikut sekolah lah. Kayak gitu. Masalah pinter apa enggaknya urusan belakang kayak Bener, gitu. bener. Yang penting bawang kotong. Yang penting nekat aja gitu Ya ya. gitu, yang penting sekolah lah. Tapi itu dulu, karena sekarang katanya sudah berbeda, jadwalnya aja penuh, sampai orang mau ngundang aja susah, sampai dia punya buku jadwal sendiri. Ya, sampai ada buku jadwal. Oh iya. Orang kaya. Kalau mau nge-booking itu harus jauh-jauh dari 1 tahun atau 6 bulan. Widih nggak ngerti lagi. Ada buku jadwal. Habis ini buku pajak datang. Coba kita lihat ya. Ada buku jadwal. Coba diambil buku jadwalnya. Ini kita berhasil ini ambil kita buku mau ngundang jadwalnya. hitam putih, Mas. Apa? Hitam putih kita ngundangnya aja tuh susah banget loh, Mas. Ini kita udah dari 5 tahun lalu loh ngundangnya. 5 tahun. 5 tahun yang lalu ngundang untuk biar ada di sini. Udah jadi belum waktu itu? Belum jadinya baru sekarang ini. Ini monggo, Mas. Ini buku jadwal. Iya, dari tahun 2014 itu 2014 buku jadwal. Ini mau Tertata buku rapi. akuntansi di SMA saya Luar begini. biasa. Ya, buku akuntansi ya. Nggak digaris-garisin. Pagi pengajian. Dalam rangka, ini ada rangkanya apa? Alamat ada. Iya, lengkap, Mas. Dijemput, dijemputnya di mana? Keterangan apa? Acara apa? Alamat, ini siang udah beda lagi. Malam, malam Banjarnegara. Malam ke subuh. Nggak ada malam. Ngarang. Itu berarti yang 2014, Mas. Booking Cilacap. Langsung gede. Booking Cilacap. 2017. 2017. Jangan bercanda nih, 2017. full. Ini sampai 2018. Tuh. Persiapan berangkat ke Kalimantan. Ini yang nulis siapa? Manajer khusus ada. Manajer yang nulis. Yang manajer ada 2, yang khusus di Jawa Tengah, Pulau Jawa, ada yang di khusus di luar pulau sama Hong Kong, Taiwan, Singapura. Luar biasa, sombong bohong. Enggak dong. Saya nggak sombong, kan tanya ya, jawabnya jujur. Nih Mas Dedi nih, 2016. Saya agak bingung antara sombong sama bohong ya. Sombong sama pamer beda tipis. Iya benar-benar. Ibu Neneng belum bayar arisan. Dari Ini buku apa sih, Bu? Ibu Neneng ini ibunya Mbak Oki ya? Baru tanya di sini Luar dong. biasa loh Mas, ini loh Mas loh. luar biasa. Coba tahun 2018 Maret ada nggak? Partnya hitam putih Hitam di putih situ. nih. Di Oh, 2018 nggak dibawa, Mas.
Kenapa? Soalnya kan di rumah standby. Nanti kalau manajernya nulis dibawa ke sini, nulis di mana? Iya bener Di daun juga. pisang kertas minyak. Iya bener juga. Bener juga. Iya. Emang manajernya nggak punya handphone yang ada kalendernya, nggak punya? Lah Mas, soalnya kita itu kan di sini kan harus ditulis ya segini banyak Mas. Kan yang mau bisa, handphone kan nggak ada habis. Ada itu. note-nya, ada Gitu ya? note-nya. Berarti minta handphonenya Mas Dedi aja yang bisa Dah. begitu. Job udah banyak, masih minta handphone. Ini kebiasaan nggak bisa move on kayaknya ya. Tapi luar biasa. Keren banget, kasih tepuk tangan, keren banget. Yes. Jadwal kita kalah nih Ki, kayak begini Ki. Kalah. Dijemput di lampu merah Ngodorijo, perempatan, Ah, Sabtu. jemput di lampu merah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ibu. jemputnya di lampu merah gimana ceritanya? Jadi gini Mbak Oki, kalau kita pengajian itu kadang kan satu desa aja ada pengajian beberapa tempat. Nanti kalau kita salah alamat, kita waktunya mepet, nanti malah telat, malah jadi Benar, repot. benar. Jadi kita itu dijemputnya di tempat yang agak familiar gitu. Alasan. Gue udah tahu jobnya banyak gara-gara jemputnya di lampu merah. Tapi keren loh, beneran keren. Jobnya gila, banyak banget, luar biasa. Oke, baik. Saya break dulu, setelah ini kita kembali lagi bersama Ustazah. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.